wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Psikologi. Di sini saya Afisya Khalifa Anaska dengan NIM 7111811122 akan menjelaskan materi dari mata kuliah kognitif, yaitu tentang working memory. Perhatiin ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang working memory. Working memory itu apa sih? Nah, working memory itu adalah sebuah memori yang mampu menyimpan informasi dalam beberapa menit hingga beberapa detik kemudian. Berfungsi juga untuk memperbaiki dan mengubah informasi yang telah diterima oleh otak. Working memory bersifat sementara dan proses working memory maksimalnya adalah 45 menit. Dan manusia dapat mengingat sekitar 7 item. Selanjutnya ada chunking atau chunk. Chunking itu dapat berupa kata atau angka. Jadi kita bisa menyatukan beberapa kata atau angka menjadi sebuah chunking atau chunk. Contohnya nomor telepon. Nomor telepon kan terdiri dari angka-angka. Nah, kita biasanya melakukan chunking, yaitu kita memotong menjadi 3 atau 4 item sehingga dapat memudahkan kita untuk mengingatnya. Jadi, chunking yaitu unit memori yang terdiri dari beberapa komponen yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang komponen working memory. Ada phonological loop, visual spatial sketchpad, ada central executive. Phonological loop sederhananya kita mengingat tentang bahasa dan suara. Kalau visual spatial sketchpad yaitu menyimpan informasi visual dan spasial. Sederhananya kita mengingat tentang objek dan ruang, contohnya lokasi, mengingat lokasi. Lalu ada central executive. Central executive itu berperan penting dalam proses atensi dan persepsi, mengintegrasikan informasi dari phonological loop, visual spatial sketchpad, episodic buffer, dan memori jangka panjang atau long term memory. Central executive juga memainkan peran dalam memfokuskan perhatian, memilih strategi, mengubah informasi dan perilaku koordinasi. Central eksekutif bekerja seperti supervisor, yaitu memutuskan di mana isu-isu yang memperoleh atensi dan di mana seharusnya ditolak. Singkatnya, central eksekutif itu adalah bagian perencanaan dan memutuskan atau planning. Lalu ada tentang episodic buffer. Episodic buffer adalah tempat sementara untuk mengumpulkan dan mengkombinasikan informasi serta memanipulasi informasi. Nah, contohnya itu kita mendengar suara sirine ambulan. Nah, itu sebagai contoh phonological. Lalu kita melihat ada ambulan. Nah, itu contoh dari visual spatial sketchpad. Nah, jika kedua hal itu terjadi secara bersamaan, maka itu disebut sebagai episodic buffer. Yaitu kita melihat, kita mendengar suara sirinenya dan kita melihat ambulannya. Jika itu terjadi secara bersamaan, itu disebut sebagai episodic buffer. Lalu skemanya itu jadi visual spasial dan phonological loop ke central eksekutif baru ke episodic buffer, atau enggak dari visual spasial dan phonological loop ke long term memory baru ke episodic buffer. Jadi prosesnya itu kita mendapatkan informasi lalu ke working memory. Nah, nanti di cross check atau dicek lagi pengalamannya oleh central executive. Jika ingatan atau informasi itu sama, maka akan memperkuat informasi lama dan itu akan masuk ke long term memory. Jika ingatan itu baru, maka oleh central executive akan menentukan mana yang akan diingat, dan jika itu tidak sesuai, maka itu tidak akan mudah untuk masuk ke long term memory. Nah, working memory itu secara aktif dan terus diolah dengan rehearsal. Nah, kalau short term memory itu sifatnya pasif. Nah, jadi jika atensi satu hal yang lainnya tertutup, maka working memory tidak akan bekerja dengan baik. Dan cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.